Saya punya anak namanya Giuseppe Samosir. Saat ini dia umurnya 5 tahun. Dulu waktu umur 3 sampai 4 tahun, kalau saya tuntun dia masih mau. Ya, kalau sekarang saya mau tuntun, dia bilang gak usah. Papa, aku udah gede, aku udah besar, bisa jalan sendiri. Jadi gak perlu dituntun, gak perlu dipegangin tangannya. Jadi biar saja aku jalan sendiri katanya. Nah, hari-hari ini pun juga seringkali kita seperti itu. Kita tahu Tuhan menyertai kita, kita tahu penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Tapi seringkali ketika kita mau dipimpin sama Tuhan, kita melakukan penolakan. Penolakannya secara apa? Secara logika kita, secara verbal kita, secara tingkah laku kita. Bangsa Israel, bangsa yang disertai Tuhan begitu luar biasa. Yang dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan dari Mesir, menuju ke tempat yang Tuhan sudah persiapkan. Diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Ada penyertaan tiang awan, tiang api. Tapi apa kenyataannya? Begitu banyak orang yang masih ingat dengan masa lalunya, yang belum move on dengan masa lalunya, hingga tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itu perlu kerjasama yang baik. Kalau Tuhan mau memberkati kita, kalau Tuhan mau memimpin hidup kita, kita juga harus memberikan diri kita, hidup kita dengan taat, dengan tunduk kepada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, tapi kita menolak berkat itu, kita melakukan perlawanan secara logika kita, apa mungkin Tuhan bisa memulihkan keadaan keluarga saya? Apa mungkin saya punya masa depan yang cerah? Apa mungkin saya bisa kayak teman saya? Dia berhasil dalam kuliahnya, dia bisa dapat uang, dia bisa dapat karir di masa mudanya. Apa mungkin? Ketika kita melakukan perdebatan, argumen-argumen dengan Tuhan, percayalah, Tuhan tetap setia. Tapi seringkali kita yang melakukan perlawanan tadi. Nah, ketika Tuhan lahir ke dunia, dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Tapi yang sering kali bikin rusak adalah kita sendiri. Kita melakukan argumen sama Tuhan, gak mungkin Tuhan, saya itu anak tak punya. Ngomong R aja susah Tuhan. Yang gak bisa ngomong R sekarang jadi booming loh, viral. Ya kan? Yang gak punya tangan aja bisa berhasil kok. Yang cacat fisik bisa berhasil. Tapi kenapa kita yang punya seluruh kelengkapan tubuh dengan baik, seakan-akan Tuhan gak menyertai kita? Tadi, logika kita yang lebih sering bermain daripada iman kita kepada Tuhan. Mengapa kehadiran Tuhan begitu penting? Mengapa Tuhan hadir sebagai Immanuel? Jawabannya, karena ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita membawa kita kepada rasa kosong, emptiness. Mungkin kita mencari di televisi, kita nonton di sana gitu kan, nonton acara yang lucu-lucu. Kalau anak-anak milenial udah nggak nonton TV, nontonnya di smartphone, nonton YouTube, Twitter, lalu nonton di Facebook, ya kan? Lalu juga nonton di Instagram. Lalu yang paling viral sekarang yang lagi booming adalah TikTok, ya kan? Semuanya bergoyang TikTok. Semua membuat, bikin heboh supaya apa? Viral. Kalau udah viral, endorse. Kita semua berusaha untuk menampilkan diri kita sendiri. Kita lupa, kita punya Tuhan yang luar biasa.
Tuhan yang lahir di kandang domba. Kelahirannya begitu ajaib. Tapi kenapa hidup kita kok biasa-biasa aja? Karena kita seringkali menganggap Tuhan tuh gak mampu mengubah hidup saya. Dan makanya banyak sekali anak-anak muda yang karena masalah sepele akhirnya bunuh diri. Yang umurnya masih 14, 17 gitu ya. Bunuh diri kenapa? Karena ditinggalin pacarnya. Gantung diri di pohon jambu. Mengerikan. Gara-gara ditinggal pacar. Anak-anak muda Kristen kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, nggak ada sejahtera. Engkau mungkin punya pacar yang mobilnya bagus, karirnya bagus, suaranya bagus, nyanyi haleluya aja, itu orang rebah. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu, hampa, kosong. Apa yang kau cari hari-hari ini di dunia ini, anak-anak muda? Karir kah? Uang? Lalu pacar yang cantik atau ganteng? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika engkau mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu, percayalah penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah tutup mata dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap cinta sama orang-orang yang berharap, yang mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bagaimana Elia begitu ketakutannya pada waktu itu. Dia merasa dia tinggal sendirian. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Immanuel. Allah menyertai kita. Dan Tuhan menyertai Elia. Dan ternyata masih ada 7.000 orang yang percaya kepada Tuhan, yang sama dengan Elia. Apa yang kau takutkan hari-hari ini anak-anak muda? Takut gak menikah? Iya kak, umur udah 35 tahun. Kata mama udah ketuaan. Kapan nikah? Itu anak tetangga sebelah umur 20 tahun nikah. Kau umur 35 tahun, gitu-gitu aja. Gak kerja kau, udah S3, kerjaan di rumah aja. Dikira mamanya kerja digital, taunya lagi tiktokan. Apa yang kau khawatirkan hari ini? Jangan sampai ketakutanmu menutupi iman percayamu kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan ini datang kepada Maria, maka Yusuf dengan sigap mengambil Maria dan membawa Maria dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Padahal tadinya Yusuf ketakutan. Kalau pada zaman itu ketahuan berzina, itu hukumannya mati, hukum rajam. Betul ya, yang sekolah teologi ya. Hukumannya dirempar batu. Padahal Yusuf menyentuh rambut Maria pun belum. Tapi tiba-tiba dengan cara yang ajaib, Maria bisa hamil. Yusuf ketakutan dong. Sentuh aja belum gimana bisa hamil. Tapi firman Tuhan ini datang kepada Maria. Dan dilakukan dengan ketaatan yang sungguh luar biasa. Bagaimana juga terjadi penyertaan Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham keluar dari tanah leluhurmu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan kasih tahu lokasinya, atau Tuhan Sherlock gitu kan. Abraham ini aku Sherlock ya, tempat yang akan kujanjikan kepadamu, nanti engkau ke sana. Enggak. Tuhan cuma perintahkan kepada Abraham dan keluarganya untuk meninggalkan tanah leluhurnya.
Abram berangkat dengan imannya. Dan dia tahu Tuhan menyertai dia. Sampai ke tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.